Senin sampai Jumat, lalu ada hari akhir pekan Sabtu dan Minggu. Kita membagi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan urutan pengendalian pergerakan penduduk. Jadi kalau kita lihat, mulai besok kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan. Jadi masjid, musola, kemudian gereja, vihara, pura, kemudian kelenteng, semua sudah mulai bisa membuka, tapi hanya untuk kegiatan rutin. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Mulainya besok dan harus mengikuti prinsip protokol kesehatan. Ini untuk rumah ibadah, saya perlu sampaikan bahwa nomor 1, jumlah peserta kegiatan ibadah maksimal 50%. Jadi bila dalam ruangan, maka dalam ruangan itu maksimal 50%. Kalau kapasitasnya 200, maka hanya boleh 100. Lalu yang kedua, harus ada jarak aman 1 meter antar orang, sehingga tidak terjadi potensi interaksi. Ini ada ketentuan bahwa tidak menggunakan karpet atau permadani, dan setiap jamaah harus membawa sajadah sendiri atau alat sholat sendiri. Dan ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi potensi penularan. Kegiatan usaha dan tempat kerja, perkantoran akan bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni dengan kapasitas 50%. Rumah makan juga bisa dimulai hari Senin tanggal 8 Juni juga 50%. Ini rumah makan mandiri. Mandiri itu artinya terpisah, stand alone, bukan bagian dari pusat pertokoan. Perindustrian, pergudangan, lalu pertokoan retail yang sifatnya berdiri sendiri, bukan bagian dari pusat pertokoan, itu bisa semuanya beroperasi mulai hari Senin tanggal 8 Juni. Lagi-lagi, kapasitas tamu yang boleh masuk hanya 50%. Semua pengaturan di dalam harus mengandalkan jarak 1 meter. Detailnya kita akan punya protokol untuk dikirimkan kepada semuanya. Adapun pusat perbelanjaan atau mall dan pasar yang non-pangan, karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka, tapi pasar yang non-pangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni. Senin 15 Juni baru pusat pertokoan, pasar-pasar non-pangan bisa mulai buka berkegiatan. Kemudian taman rekreasi baik indoor maupun outdoor itu baru bisa dimulai pada hari Sabtu Minggu tanggal 20-21 Juni. Kemudian kegiatan sosial budaya, kegiatan olahraga outdoor sudah bisa dilakukan mulai besok. Adapun perpustakaan, museum, galeri, Erpetra, itu semua bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni. Pantai itu semua juga tanggal 8 Juni. Jadi prinsipnya adalah ini sektor-sektor yang mulai dibuka pada masa transisi, tapi lagi-lagi 50% kapasitas dan jarak aman dijaga. Bagaimana dengan pergerakan penduduk? Mobilitas kendaraan pribadi sudah bisa sekarang digunakan secara full. Kendaraan sepeda motor ataupun mobil itu beroperasi dengan 50% kecuali bila digunakan oleh satu keluarga. Mobil dengan satu keluarga bisa digunakan 100% kapasitas. Motor silakan boncengan bila satu keluarga, bapak dan ibu, bapak dan anak, ibu dan anak, tidak ada masalah. Kemudian taksi dan lain-lain beroperasi dengan protokol COVID.
angkutan umum seperti disampaikan 50% kapasitas. Jadi MRT Transjakarta akan beroperasi dengan jam normal, dengan headway yang singkat, tetapi kapasitas per gerbongnya hanya 50%. Kapasitas per bis hanya 50%. Juga stasiun dan halte, tempat menunggunya dengan dibuat jarak. Antriannya harus minimal 1 meter. Bila aman, kita bisa mulai dengan fase 2. Tapi bila di tengah jalan ada masalah, ini yang warna merah ini penanda bahwa gugus tugas bisa menghentikan masa transisi. Kalau menghentikan artinya apa? Semua ini kembali tutup. Perkantoran tutup, pertokoan tutup, rumah ibadah tutup. Kegiatan-kegiatan yang dilonggarkan bisa kembali tutup bila di tengah jalan kita menemukan angka yang mengkhawatirkan. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk menjaga kedisiplinan itu. Lalu saya nanti akan kita sampaikan toko-toko di dalamnya dibuka berdasarkan harinya. Toko dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko dengan nomor genap dibuka di tanggal genap. Jadi beroperasi separuh di situ. Jadi prinsip-prinsip seperti ini yang akan kita gunakan di semua sektor. Harapannya adalah tadi sehat, aman, produktif. Lalu ini adalah fase kedua yang nanti akan bisa terjadi, tapi waktunya belum tahu kapan. Kegiatan keagamaan yang sifatnya pengumpulan massa, jumlahnya banyak, masih belum diizinkan. Ketika kondisi sudah terkendali, nanti baru ini bisa dilakukan. Yang kedua, sekolah, pendidikan, baik dari mulai PAUD, TK, RA, BA, kemudian sekolah madrasah, di Jakarta perguruan tinggi, semua sama, tempat kursus, penitipan anak, itu semuanya masih menunggu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, ini masih menunggu di fase 2. Jadi, kembali kepada fase 1, ini adalah sektor-sektor kegiatan-kegiatan yang diizinkan mulai beroperasi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa kita berharap kegiatan jalan terus, tapi protokol diikuti dan Jakarta, sehingga dengan demikian kebijakan rem darurat tidak perlu kita lakukan. Ini adalah gambaran yang akan kita kerjakan selama 1 bulan di masa status tetap PSBB, sambil kita melakukan transisi menuju kondisi aman, sehat, produktif. Jadi dalam kesempatan ini izinkan kami mengakhiri pada seluruh warga Jakarta bahwa sudah 13 minggu kita menjalani masa pandemi. 13 minggu kita menerapkan pembatasan sosial. Ini semua butuh keteguhan, butuh kedisiplinan, butuh kesabaran, sesuatu yang tidak mudah. Tapi kita berhasil melakukan ini bersama-sama. Dan tadi lihat, usaha kolektif kita sudah berhasil melandaikan penyebaran. Seperti kondisi sekarang ini bukan kerja kecil, ini bukan kerja sendirian, ini adalah kerja kolosal. Dan bagi kita semua yang memilih untuk disiplin, kita semua yang melaksanakan semua peraturan PSBB, inilah pahlawan-pahlawan perjuangan melawan COVID-19. Kepada mereka kita sampaikan apresiasi. Kepada mereka kita sematkan tanda Anda pahlawan di dalam menghadapi COVID-19. Dan perjuangan ini tidak akan singkat. Ini belum selesai. Bapak Ibu sekalian, jangan anggap Jakarta sudah selesai. Belum. Ini baru transisi. Ketika kita sudah aman, sehat, produktif, saat itulah kita bisa mengatakan sudah sampai perjuangan itu. Ini masih memerlukan usaha kita lagi. Tapi apa yang sudah kita kerjakan 13 minggu ini sudah menunjukkan hasil yang boleh kita sampaikan, alhamdulillah, kita syukuri. Nah, perjuangan ini panjang. Dalam perjuangan ini seperti lari maraton. Ini butuh strategi,
butuh stamina untuk melewati masa pandemi ini. Dan Jakarta memang belum tuntas, tapi kita sudah memulai awal yang baik. Dalam perjuangan melawan COVID, kita butuh persatuan. Ini kita sudah tunjukkan di Jakarta. Dalam kenyataannya, virusnya tidak membeda-bedakan kita. Siapa saja bisa kena, di mana saja, kapan saja. Apapun seragamnya, apapun bajunya, apapun pikirannya, apapun yang dituliskan, mau dituliskan di sosmed, mau dituliskan dimanapun, semua punya risiko yang sama. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah masuk masa transisi. Pelajaran penting dari yang kita alami di Jakarta adalah kerjasama dan ketaatan pada garis kebijakan pemerintah. Ketika kita kerja bersama, kita kerjasama, kita taat pada garis kebijakan, terjadilah itu. Perhatikan tadi angka yang turun drastis. Kenapa? Karena ketika ada panggilan kerja di rumah, kita memilih untuk kerja di rumah. Ketika ada perintah untuk kita belajar dari rumah, kita belajar di rumah. Ketika kita melakukan pembatasan pergerakan, jumlah pengguna kendaraan pribadi turun. Di Jakarta tinggal 45%, MRT penumpangnya tinggal 10%. Jadi, untuk ambil pengalaman dari kasus ini, saya dan gugus tugas di Jakarta ini merasakan besarnya dan kompleksnya upaya penanganan selama 3 bulan ini. Apalagi di skala nasional. Karena itu saya mengajak kepada semua, kita harus bersatu, kita harus searah, kita harus mendukung semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan wabah ini.